Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, hari ini kita akan membahas mengenai materi COVID-19. Apa yang kamu ketahui tentang pandemi? Pandemi adalah sebuah wabah penyakit yang terjadi di seluruh dunia. Kemudian ada epidemi. Epidemi wabah penyakit yang terjadi di satu atau beberapa negara tertentu. Kemudian ada endemi, wabah penyakit yang terjadi di wilayah atau pulau tertentu. Pandemi COVID-19 telah merubah tatanan kehidupan. Kita menghadapi tantangan-tantangan baru, termasuk bagaimana menjalankan kehidupan sehari-hari. Kita masuk dalam era adaptasi kebiasaan baru, di mana roda kehidupan mulai digerakkan dan di saat yang sama kita harus lebih waspada agar penyebaran virus dapat ditekan. Bagaimana sebuah virus dapat memperbanyak diri ketika di luar tubuh manusia, virus dalam keadaan tidur atau diam? Namun, ketika virus sudah masuk ke dalam tubuh manusia, dia akan memperbanyak diri dan menginfeksi tubuh manusia, kemudian menyebar dari orang ke orang. Jalan masuk virus ke dalam tubuh manusia melalui mulut, hidung, dan mata. Ingat, kita harus selalu menerapkan 3M, yaitu 1. Memakai masker, 2. Mencuci tangan, dan 3. Menjaga jarak. Mengapa kita harus memakai masker? Dengan memakai masker, kita melindungi diri sendiri dan orang lain dari kemungkinan terkena virus. Dengan memakai masker, hanya 1,5% kemungkinan kita menyebarkan virus. Cara menggunakan masker yang benar, menutup hidung dan mulut sampai ke dagu. Kemudian, mengapa kita harus mencuci tangan? Dengan mencuci tangan, kita dapat mencegah penularan sebelum tangan kita menyentuh wajah, mulut, darah sekitar mulut, hidung, dan mata. Kemudian juga dapat mencegah penyebaran pada makanan, minuman, atau barang yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, mengapa harus menjaga jarak? Saat berbicara atau batuk, tanpa menggunakan masker, percikan liur dapat meluncur sejauh 2 meter. Bahkan saat bersin tanpa menggunakan masker, percikan bisa meluncur sejauh 6 meter. Bayangkan. Nah, dengan kita menjaga jarak dan memakai masker akan mengurangi resiko tertularnya virus tersebut. Nah, tindakan lain adalah kita harus mendukung program vaksinasi pemerintah karena tujuannya 1. Mengurangi penularan, 2. Menurunkan angka sakit dan kematian, 3. Agar mencapai kekebalan kelompok, dan yang keempat melindungi masyarakat agar tetap melaksanakan kegiatan sosial ekonominya. Ingat, kita harus waspada terhadap hoax yang membahayakan kesehatan. Bila kita semua bekerja sama, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang lain agar pandemi ini lebih cepat. Nah, hal yang perlu kita perhatikan saat puasa selama pandemi. Yang pertama, kita harus tetap konsumsi makanan yang bergizi. Makanan yang mengandung 4 sehat 5 sempurna. Harus ada karbohidrat, protein, vitamin, mineral. Yang kedua, kita harus minum air yang cukup. Kebutuhan tubuh kita dalam sehari adalah 2 liter air. Cara mengatasinya ketika puasa, yaitu 2 gelas saat berbuka, 2 gelas saat makan malam, 2 gelas setelah tarawih, dan 2 gelas saat sahur. Yang ketiga, lakukan olahraga ringan. Selama 30 menit dalam sehari, waktu yang terbaik untuk olahraga yaitu sebelum berbuka puasa. Yang keempat, istirahat yang cukup agar menjaga imun. Yang kelima, tetap gunakan masker dan bawa alat ibadah masing-masing saat ke masjid. Prosedur kegiatan tatap muka selama pandemi. Yang pertama, kalian harus membawa perlengkapan protokol kesehatan dari rumah. Tidak meminjam perlengkapan protokol kesehatan pada teman lainnya. Hadir di sekolah sebelum jam pelajaran. Begitu masuk, langsung tes suhu, cuci tangan. Kemudian langsung masuk ke ruang kelas masing-masing. Duduk sesuai dengan kursi yang telah ditentukan. Tidak ada jam istirahat. Jika ingin ke kamar mandi harus izin dahulu. Jika merasa kurang enak badan, bisa langsung melapor ke Bapak Ibu Guru. Meninggalkan kelas harus secara bergantian, agar nanti ketika keluar dapat secara tertib dan tidak bergerombol di lingkungan sekolah. Sekian dan terima kasih.